kita selenggarakan. Dan hari ini ada edisi ke-7 untuk Bincang Santai Korporasi. Judulnya Bincang Santai, maka ini nanti Mas Dika menyampaikan presentasi itu singkat aja, paling 10-15 menit. Setelah itu kita banyak berdiskusi. Nah, oleh karena itu mohon semua saja itu untuk membuka videonya, supaya suasana bincang santainya itu terasa. Terima kasih, itu ada Pak Rido, Pak Mas Furi, ada Pak Trisno Bojonegoro, ada Pak Hendra, ada Pak Agus Salim, Pak Sudianto, Pak Fajar Imanuddin. Ini sering muncul di Instagram saya, Pak Fajar ini, Pak. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu di sini. Yang lain silahkan buka videonya ya supaya kita bisa berinteraksi. Terima kasih Pak Faisal, Pak Huri, ada Pak Arif, kayaknya sambil nyetir, tapi dibuka videonya supaya bagus. Ada Pak Lukman Amiruddin Syarif, ada Pak Syauki. Ya, semuanya saja. Nanti kita aktif aja, nggak usah seperti seminar ya, kita santai sambil menikmati kopi di tempatnya masing-masing. Saya kira itu. Silakan Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya, merdeka. Ya, Allahu Akbar, merdeka. Hari ini kita belajar bersama ya, sharing berkenan tentang MTech ya. Kemarin kita diskusi panjang dengan Bang Jago. Bahkan kelihatannya Pak Hendra itu udah siap-siap mau tanya itu. Karena udah 1 minggu udah ditunggu-tunggu pertanyaannya nanti. Dan di sini yang minggu lalu banyak juga ya yang hadir, Pak Fahrizi dan sebagainya. Oke, saya buka slide ya. Saya hanya menjelaskan sekilas, mungkin sekitar 9 slide, berkenaan tentang MTech. MTech merupakan salah satu yang melejit ya, tidak hanya Bang Jago. Bang Jago kemarin market value-nya, harga sahamnya itu per minggu lalu ya, itu sampai 16.700, dan MTech ini sebetulnya 19.000, 18.000, tapi karena ada stock split ya, jadi dibagi 10 tinggal 1.900-an. Seperti itu. Nah, ini Bang Jago, dan sebelumnya Bukalapak. Nah, Bukalapak ini masih ada satu ekosistem dengan MTech, yang dimana kemarin kita belajar biologi ya, kembali tentang ekosistem. Ekosistem ya. Nah, ini ekosistem yang dibentuk oleh MTech itu sendiri, dan MTech itu memang perusahaan yang full corporatized ya, tidak ada pemegang saham pengendali. Walaupun tertulis di situ pemegang saham pengendali itu Pak Edi K. Sariatmaja 22,96%, sebetulnya itu hanya pemegang saham mayoritas dari yang lainnya, tetapi tidak melebihi dari 50%. Jadi dalam pengambilan keputusan tetap menggunakan suara terbanyak. PT Adikarsa 10, PT Yauri, Arsipelago, Treasure Stock, Insinyur Susanto Suwarto, bahkan publik 22,62%. Dan kalau kemarin Bang Jago itu ada ekosistemnya bersama Gojek, sama Tokopedia, Goto ya. Nah, kalau di MTech ini ekosistemnya dengan Grab, dengan Dana, dengan Bukalapak, Omni Hospital ya. Ada 6 rumah sakit, terus ada SCTP dan Indosiar ya. Jadi ekosistem yang kemarin kita sama-sama belajar ya. Di situ kalau di MTech ini ada media, ada content production, ada solution service, advertising service, healthcare, digital platform. Dan ini semuanya berkolaborasi ya, termasuk Grab ya yang ada di sini. Dan saya kira ini pemain besar ya, nanti berhadapan juga dengan Bang Jago, Gojek, kolaborasi Gojek, Tokopedia, Bang Jago, dan ini
kolaborasi dengan Grab, Emtek, Bukalapak, Dana, dan sebagainya. Terakhir Emtek melakukan private replacement ya. Nilai nominalnya menjadi 20, sebelumnya 200. Jadi dibagi 10. Yang sebelumnya 19.000 menjadi 1.900. Dan meraup dana private replacement senilai 9,29 triliun pada April 2021. Dan ini harganya luar biasa ya. Dan ini harga sahamnya menanjak memang tinggi ketika masuk tahun 2020 pertengahan hingga Juni 2021. Ada beberapa hal yang kita akan pahami bersama tentang fair value ya, nilai nominal, book value, agio, additional paid in capital, sama market capital. Memang untuk Emtek ini terjadi disrupsi ya, terutama di media televisi di tahun 2016 sampai 2019 ya. Ini mengalami penurunan penjualan dan pada saat tahun 2018-2019 bahkan Emtek mengalami kerugian. Dan ini terlihat juga ketika dilihat dari harga saham, market value ya. Dan nanti akan terlihat dari laporan keuangan yang kita akan bahas bersama. Dan untuk tahun 2021 ya di April mulai Januari itu sudah stock split yang nilainya 200, par value-nya menjadi 20. Dan proses ini ya, proses melakukan korporatisasi yang dilakukan Emtek ini dilakukan secara bertahap ya, baik karena yang dikeluarkan biasanya saham right issue yang dikeluarkan atau private replacement yang dikeluarkan itu sekitar bertahap ya, 10%, jadi tidak langsung besar 40%, dan di sini terlihat kenaikan dari harga sahamnya dan ini mendapatkan cukup baik sebagai return earning karena ada penambahan dari additional paid in capital. Seperti itu. Untuk tahun 2021 ada kenaikan aset, terus juga per Juni juga ada laba di sini 493 miliar. Untuk tahun 2020 juga profit. Nah, ini tahun 2019 sama 2018 mengalami kerugian. Seperti itu. Dan Emtek ini termasuk baik ya dalam turnover, jadi turnaround maksudnya. Jadi untuk bisa membalikkan keadaan ketika dalam keadaan rugi bisa menjadi positif kembali di tahun 2020 dan 2021. Bahkan sekarang market value-nya melesat ya, mengalahi juga dari Bank Jago ya yang 16.000, yang ini sebenarnya 19.000 karena dibagi 10 karena stock split sehingga 1.900 harganya. Kenapa ya? Agar masyarakat umum bisa membelinya jauh lebih murah daripada harga 19.000. Dan bisa terlihat juga dari income statement ya. Tahun 2014 naik, 2015 naik, dan go public-nya Emtek itu tahun 2010, lahirnya 83, dan ini mengalami kenaikan sampai tahun 2015 dari go public dari 2010 sampai 2015, tetapi mengalami disrupsi tahun 2016, 2017, 18, dan 19. 18-19 terjadi kerugian yang cukup signifikan nilainya. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin pembuka dari diskusi ini yang dimana sebetulnya ekosistem yang dibuat oleh Emtek dan kolaborasinya ini bisa meningkatkan nilai value yang luar biasa, yang dimana harga saham tahun 2020 saat right issue itu nilainya 7.900, tiba-tiba di tahun
2021 di awal 2021 ya, itu per Juni 2021 nilai 19.000. Atau kalau di stock split 1.900 karena sebelumnya adalah per value-nya 200 menjadi 20. Dan ini walaupun terjadi hari ini saya capture-nya ya 19 Agustus jam 3 sore tadi ya saya capture harga sahamnya turun ya dari 1954 sekarang 1880. Mungkin ini terpengaruh juga sama mungkin dari harga saham dari saham yang dibeli oleh MTech yaitu Bukalapak ya, ketika turun otomatis juga bisa mempengaruhi dari induknya juga. Mungkin itu dari pembukaan ya, ini ekosistem yang lainnya selain Goto dan Bank Jago, dan ini ada MTech yang kolaborasi dengan Bukalapak, Grab, Dana, SCTV, dan sebagainya di media digital. Mungkin itu, Pak Iman mau menambahkan, Pak? Oke, saya tambahkan sedikit ini. Jadi saya melihat MTech ini, dia itu adalah perusahaan yang lama tidur sebenarnya. Kita perhatikan ya, dia ini kalau kita melihat tidur tidaknya dari sini kelihatan. Jadi ini posisi pada tanggal 2009 dan 2010 ya, akhir Desember 2009 dan 2010. Ini 2010 kita perhatikan lembar modal store-nya itu 1,1 triliun. 2009 Desember itu 1,025 triliun. Nah, kita perhatikan ini ada juga tambahan modal store ya atau agio saham. 2009 itu 1,3, kemudian naik menjadi 2,07. Ini peningkatan ini terjadi karena dia menerbitkan saham baru dengan harga lebih tinggi daripada par value. Yang di par value itu ini kita perhatikan kalau 2010 ini angkanya sekian ini dari 1,25 ke 1,128 ini kan sekitar berapa ini 100 miliar. Tapi di sini ada kenaikan hampir 1 triliun. Nah, ini adalah bisa disebut sebagai bahwa MTech ini menguangkan intangible asset. Nah, yang menarik adalah mulai dari 2010 sampai 2021, triwulan pertama, itu perusahaan angkanya kayak begini terus, nggak pernah mengalami pertumbuhan. Ya udah kayak ini terus ini. Jadi bisa dikatakan bahwa selama 10 tahun ini, perusahaan ini tidak melakukan pergerakan apapun, ya diam aja, tidak berekspansi dengan cara bagus, tidak skill up, dia hanya maintain aja dari kondisi bisnisnya. Nah, baru pada 2021 Juni itu ada peningkatan. Semula sekian, 1,28 itu masih bertahan sejak 2010 itu menjadi 1,22 triliun. Nah, ini kemudian menghasilkan agio saham alias tambahan modal store dari 2 triliun menjadi 11 triliun. Ini menjual intangible asetnya laku sekitar 9 triliun. Ini luar biasa. Karena pada saat ini harganya bagus. Jadi sebenarnya harga saham bagus itu nggak ada artinya apapun, kecuali perusahaan itu kemudian menerbitkan saham baru dengan harga yang bagus itu. Nah, ketika perusahaan menerbitkan saham baru dengan harga yang bagus itu, maka kemudian perusahaan punya energi, punya kekuatan, punya duit, ya, yang merupakan konversi dari intangible asetnya, dikonversi menjadi duit betulan 9,9 triliun itu salah satunya digunakan oleh si MTech ini digunakan untuk berinvestasi meningkatkan sahamnya pada Omni Hospital. Karena sebelumnya Omni Hospital sudah melakukan right issue, jadi ini bisa juga bayar dulu baru kemudian duit yang pakai untuk bayar itu diambil dari penerbitan saham baru. Saya rasa itu tambahan dari saya. Silakan teman-teman untuk berkomentar, diskusi.
bertanya atau apa saja boleh, lebih baik langsung aja, nggak usah lewat chatbox, karena konsepnya adalah kita bincang santai. Mohon maaf mungkin di tempat saya ini lagi hujan deras, suara saya mungkin agak terganggu suara hujan. Oke, silakan Mas Rian, monggo. Baik. Bapak Ibu yang mau komentar atau punya pandangan lain, ya persilakan. Atau mungkin di sini ada teman-teman dari media yang tanya, bergabung. Ya. Monggo, Pak Saugi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya mau tanya sedikit. Ini Omni Hospital berarti sudah go public ya? Ya, sudah. Oke. Berarti MTEK ini masuk dan membeli sebagian sahamnya Omni. Ceritanya gitu ya? Betul Pak Iman ya? Nambah. Jadi Omni right issue, pembeli siaganya adalah MTEK. Oh, oke. Right issue, terus jadi berapa persen itu yang dibeli oleh MTEK? Saya lupa, kecil tapi sekitar mungkin nggak sampai 10% kayaknya. Nggak sampai. Oke. Nah, memang saya dengar saat ini sistem yang lagi dikembangkan itu adalah ekosistem. Dan itu yang dilakukan oleh MTEK, gitu Pak Iman ya? Ya, jadi kalau kita perhatikan polanya kayak Gojek atau yang lain, ya itu mereka itu kayaknya mencontoh polanya Jepang. Jepang itu antar perusahaan itu pada punya saham kecil-kecil di perusahaan lain untuk membangun ekosistem itu. Ini kelihatan misalnya kalau di Jepang di otomotif juga begitu. Antar nanti Suzuki punya di Yamaha, Yamaha juga punya saham di Toyota. Itu kecil-kecil tapi hanya untuk sekedar tadi membuat kaitan dan itu bisa membangun sebuah ekosistem. Kayaknya itu yang dicontoh dan itu di Jepang sudah lama sih kayak gitu. Kalau kita ini kan proses korporatisasi kita itu kan cenderung lambat ya. Seperti saya tampilkan tadi, MTEK itu 2010 sampai 2021 baru right issue lagi. Nah, berarti ketika semuanya investasinya ya datar-datar aja, pasti pertumbuhan labanya juga datar dan nilai perusahaan juga pasti akan datar-datar. Makanya kalau kita perhatikan tadi yang disampaikan Mas Dika tadi, market cap-nya perusahaan juga datar-datar saja selama 10 tahun itu. Baru melejit ya 2020-2021 ini ketika mereka sudah punya rencana itu dan kita dieksekusi. Investornya MTEK ini yang terbaru dari mana Pak Iman? Saya kurang ini, belum ngecek. Mas Dika mungkin bisa dicek siapa pemegang saham terbarunya. Tapi kalau melihat seperti itu ya sebenarnya, karena MTEK ini sudah nggak ada pemegang kendali, sebenarnya kita lebih memandang MTEK ini sebagai sebuah perusahaan yang independen. Tidak ada induk yang bisa memerintah dia. Jadi direksi ini kalau sudah tidak ada pemegang saham pengendali, keputusannya murni berdasarkan pertimbangan bisnis dia, pertimbangan bisnis dewan direksi. Tidak lagi bisa disuruh-suruh oleh pihak lain yang di luar, karena pihak lain yang di luar itu sahamnya kecil-kecil. Nah, itu keuntungannya perusahaan yang sudah seperti ini, sehingga keputusan bisnisnya akan cenderung tegak, berbasis pada pertimbangan ekonomi, pertimbangan komersial, tidak lagi pertimbangan yang lain. Begitu, Pak. Oke Pak Iman. Sudah mendapatkan gambaran saya, sedikit gambarannya. Terima kasih Pak Iman. Monggo dilanjut yang lain, teman-teman. Matur nuwun Pak Iman. Mari Pak. Jadi memang ini tidak, MTEK ini di luar dari RPD-nya Pak Iman untuk mengakuisisi, untuk menambah saham di perusahaan yang lain begitu Pak Iman. Halo? Halo? Halo?
Halo ya. Halo. Iya. Pak Firman. Monggo siapa tadi? Nah, boleh nanya ya? Ya, boleh nanya. Monggo. Ya. Tadi kan dijelaskan mengenai apa MTech itu kan berawal dari perusahaan di televisi ya, yang SCTV gitu ya. Terus kemudian akhirnya berkembang seperti sekarang ini. Itu kan ada perubahan apa semacam merubah apa RPD-nya ya. Cuman pandangan menurut Pak Iman di dalam hal seperti ini itu RPD-nya seperti apa dia sekarang posisinya? Kecuali dia bisa apa dari sisi menjual intangible asset aja gitu. Tapi RPD-nya sendiri kan sepertinya belum terlihat ya. Ya, menarik itu. Jadi dunia penyiaran televisi itu kan benar-benar mengalami disrupsi. Benar-benar mengalami. Ya. Sampean semua ini coba kalau dicek itu, siapa yang masih tiap hari nonton TV? Takin mungkin sudah jarang sekali. Apalagi anak-anak kita. Nontonnya sudah YouTube, tidak lagi nonton TV. Sehingga ini benar-benar mengalami disrupsi yang telak. Sehingga kalau kita perhatikan, maka MTech ini ketika masih jaya-jaya televisi, dia agresif. Dia dari SCTV, kemudian Indosiar, dan Jakarta itu apa? Lupa saya namanya, TV lokal Jakarta. Itu RPD-nya ketika itu ya stasiun TV pada saat jaya-jayanya dunia penyiaran. Tapi begitu dunia penyiaran itu redup karena termakan oleh internet, maka kemudian saya yakin dia juga berpikir ini mau nambah stasiun lagi untuk apa? Ini aja ngerawat masih bisa hidup, ini sudah alhamdulillah. Maka kemudian dia mencari yang lain. Dan memang kenapa dalam corporate life cycle itu disebut sebagai siklus atau cycle? Karena perusahaan yang sudah berada di puncak itu artinya RPD-nya benar-benar diterima masyarakat puas sekali, bahkan mungkin seluruh dunia. Itu bisa menurun lagi. Kenapa? Karena ada perubahan lingkungan, perubahan teknologi, perubahan kultur, perubahan pasar, bisa berubah. Nah, ini MTech yang semula itu RPD-nya adalah stasiun televisi, kemudian nggak mempan lagi. Dia mencari-cari ini nampaknya tadi kemudian punya konsep ekosistem tadi. Dia mengaitkan macam-macam dirangkai dengan konsep yang namanya ekosistem. Ini bisa disebut ini, kalau menurut saya ini percobaan juga, percobaan dia menghadapi permasalahan ini. Tapi kalau perhatikan sebenarnya MTech ini perubahannya bukan hanya pertama. Dia lahir itu sebagai perusahaan komputer sebenarnya. Jualan komputer, servis komputer begitu. Kemudian masuk ke penyiaran, berubah ke penyiaran, dan kemudian kalau sekarang masuk ke teknologi itu seolah-olah ini kembali ke masa lalunya. Cuma waktu itu teknologinya belum diperluas, mungkin hanya hardware gitu, cenderung hardware. Sekarang dia masuk ke teknologi sebagai sebuah ekosistem, dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan lain, Gojek, Grab itu yang mereka juga punya konsep ekosistem saling kait-mengkait, dan mereka kemudian ekspansi dengan menggunakan ekosistem. Saya rasa itu, ya, Sulaiman. Ya, oke. Satu lagi, Pak Ceman. Jadi kalau saya amati ya, kemarin saya coba lihat 10 market market kapital terbesar gitu ya di bursa itu kan yang jadi surprise itu Bank Jago malah kalau nggak salah di atasnya Astra gitu ya. Dan itu kan surprise Astra yang bersekian puluh tahun itu ya terlewati oleh sebuah perusahaan yang boleh dibilang melejitnya dalam waktu yang singkat itu ya. Nah, pelajaran apa nih yang bisa diambil? Maksudnya gini, secara gampang kan artinya sebenarnya kalau boleh dibilang Astra yang punya segala infrastruktur atau kemampuan mungkin SDM dan segalanya itu ya. Harusnya mereka juga punya pergerakan yang harusnya ya lincah di awal gitu ya. Mungkin
kalau sekarang telat, kemarin kan masuk juga di Gojek gitu ya. Tapi maksudnya ini perubahan untuk mengantisipasi disruption dan menemukan RPD baru gitu ya. Itu mungkin jadi pelajaran juga ya Pak Caiman ya. Barangkali juga BUMN lain yang stagnan gitu ya. Ya mungkin sudah harus bergerak ke arah teknologi atau gimana ya untuk ini ya. Astra itu Anja. Astra itu adalah konglomerasi. Konglomerasi itu di mata investor value-nya rendah. Yang pertama, karena konglomerasi itu cenderung tidak punya core competence sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menjadi perusahaan prinsipal. Maka Astra itu di antara anak-anak perusahaannya itu bisa dikatakan tidak ada satupun yang prinsipal. Kerjanya selalu menjualkan produk dari prinsipal lain, kebanyakan dari luar negeri. Jual mobil, jual alat berat, jual IT, itu semua menjualkan merek-merek dari prinsipal lain. Nah, ketika sebuah perusahaan tidak punya merek, bukan prinsipal, itu maka intangible asset-nya cenderung rendah. Memang tangible asset-nya, book value-nya Astra itu tinggi dibanding MTech ya, nggak ada apa-apanya MTech itu. Astra jauh lebih tinggi dibanding katakanlah Bank Jago. Astra lebih tinggi book value-nya. Tapi kan market value itu kan book value plus intangible asset. Nah, sementara Bank Jago dengan gaya barunya itu brandingnya keren sekali, kenceng sekali. MTech juga brandingnya cukup bagus. Nah, sementara Astra mau branding apa Astra? Dia nggak punya consumer brandnya, nggak punya sama sekali dia. Mau dibrandingkan Toyota ya itu bukan dia, Caterpillar ya bukan dia, sehingga akhirnya intangible asset-nya rendah. Itu satu sisi. Sisi lain begini, investor kalau punya duit 100 nih ya, katakanlah 100 triliun atau pokoknya 100 lah. Kalau ditaruh di Astra 100 itu, oleh Astra akan disebar kepada macam-macam bisnis, mungkin katakanlah 10 anak perusahaan gitu. Ada yang sawit, ada yang alat berat, ada yang mobil, macam-macam. Nah, kalau investor melihat bahwa kenapa duit di Astra itu kemudian disebar kepada bidang-bidang lain, maka investor kemudian membandingkan. Loh, kalau caranya begitu, saya juga bisa nyebar langsung daripada aku naruh di Astra kemudian dimasukkan ke distributornya Caterpillar, aku mending 10-nya saya taruh langsung Caterpillar langsung aja di Jepang sana. Itu lebih menguntungkan bagi saya. ROI-nya lebih bagus, resikonya lebih rendah daripada duit saya 100 saya taruh di Astra dan kemudian oleh Astra sebar-sebar menjadi 10 perusahaan. Lebih baik 100 yang itu tetap di saya dan saya sebar sendiri menjadi 10 perusahaan. Karena kalau investment company nyebar 10 perusahaan itu ringan. Karena terjadinya begitu. Nah, itu maka kemudian perusahaan investing company konglomerasi itu cenderung market value-nya rendah karena tidak punya fungsi di mata para investor. Itu kelihatan dari PER-nya. Astra PER-nya pasti jelek. Tapi kalau perusahaan yang brandingnya bagus, PER-nya itu tinggi. Paling Astra 13 kali, 14 kali udah bagus. PER ini kan sepernya ROI. Nah, tapi kalau kayak Unilever, PER-nya bisa 40 kali dan sebagainya. Karena apa? Ya, orang itu lebih suka perusahaan-perusahaan yang punya branded, karena branded itu artinya adalah intangible asset. Begitu, Pak Sulaiman. Ya, maksud saya pertanyaan adalah Astra yang sebenarnya dia udah korporasi, SDM-nya yang ya boleh dibilang mumpuni. Kalau kita bicara piramida juga udah terbentuk. Artinya sebenarnya mereka harusnya punya kemampuan untuk berubah gitu ya, termasuk menemukan intangible. Kan dia bisa meng-create intangible gitu ya. Meskipun harus keluar dari core bisnisnya. Ada masalah. Dia itu sekarang anak perusahaannya Jardine. Jadi keputusan di Astra itu bukan keputusannya direktur di sini. Direktur sini itu hanya seperti manajer aja bagi Jardine. Karena Astra itu anak perusahaannya Jardine. Sehingga Astra di sini itu praktis sudah nggak berfungsi, hanya sebagai subsidiary Jardine. Sementara Jardine sendiri adalah konglomerasi juga. Dia kerjakan macam-macam juga, sehingga itu sudah kalau Astra mau melakukannya sudah terlambat. Sudah terlanjur. Karena Jardine sudah jadi pemegang saham pengendali di atas 50%. Sehingga kalau menurut saya Astra nggak bisa diharapkan. Bagi Indonesia. Gitu. Oke. Terima kasih, Caiman. Ya, gitu. Oke, saya coba menjawab ini ya, yang di chat ya.
berkenan tentang investasi dari Singapura. Tapi informasinya sebetulnya bukan pemerintah, yaitu firma investasi. Memang masuk, tetapi tidak mayoritas. Di sini Archipelago Investment Pte Limited ini 7,1% saja. Masih sama pemegang sahamnya itu lainnya tidak terlalu signifikan lah mempengaruhi dari Singapura, mempengaruhi dari seluruh pemegang saham. Dan juga, nah ini yang tadi apa ya, sesuatu hal yang baru tuh di sini nih. Nah ini baru masuk nih, Pak Antoni Salim, yang dimana sebetulnya di Indofood Group ya, ini kayaknya mau nyoba switch atau shifting gitu ya. Tapi seperti apa yang yang akan dilakukan sama grupnya Tony Salim ya, kita juga belum tahu ya. Tetapi yang jelas melakukan investasi dan masuk ke grup MTech. Mungkin itu ya yang jawab dari chat, bahwa sebetulnya memang itu firma investasi dari Singapura, ya, Archipelago, dan masuk ke MTech dengan saham 7,1%, bukan pemegang saham pengendali juga, bukan yang terbesar, sehingga sebetulnya dari MTech sendiri itu masih bisa termasuk pendiri ininya ya, controlling shareholder atau PED yang awal-awal juga melakukan pembesaran MTech juga masih lebih besar. Bahkan publik masih lebih besar lagi, 22,62%. Mungkin itu Pak Iman yang saya jawab dari chat tentang Singapura yang masuk ke MTech. Jadi ini kita melihatnya, kalau saya tambahkan ya, tidak bisa melihat dari kacamata Antoni Salim atau Archipelago. Kita melihatnya harus sebagai sebuah korporasi tersendiri, bahwa MTech itu perusahaan tersendiri. Antoni Salim juga bukan Indofood. Antoni Salim adalah perseorangan yang punya saham 9% atau berapa itu, nggak sampai 10% ya. Itu kecil. Maksudnya kecil itu adalah bahwa Antoni Salim juga nggak bisa mendikte. Kalau dia punya ide untuk MTech, hanya bisa mengusulkan. Nah, kemudian pemegang saham lainnya akan merespon, memvoting. Kalau ya dijalankan, kalau tidak ya nggak jadi. Termasuk si pendirinya itu, siapa itu, Surya Jaya itu pun juga bukan pemegang saham pengendali. Kalau ada ide, dia hanya mengusulkan di RUPS. Nanti di-voting oleh seluruh pemegang saham, kalau disetujui ya jalan, kalau nggak disetujui ya nggak jalan. Jadi kalau kita melihat MTech ini, kita harus bisa memisahkan antara MTech dengan pemegang saham. Dua institusi yang berkecuali pemegang sahamnya itu pengendali. Maka nanti statusnya MTech itu sebagai subsidiary alias anak perusahaan. Kalau kayak gitu nggak bisa, kita tidak bisa melihat MTech kesendirian. Kayak Astra tadi, kita nggak bisa melihat Astra kesendirian karena ada pemegang saham kendalinya, yaitu Jardine. Sehingga kebijakan Astra itu disetir oleh Jardine. Jardine mengatakan A, A lah Astra. Jardine mengatakan B, B lah Astra. Tapi kalau MTech, Surya Jaya itu mengatakan nggak bisa. Ada banyak orang lain yang harus diperhatikan, harus di-voting. Nah, ini bedanya antara perusahaan dengan saham pengendali dengan perusahaan tanpa saham pengendali. Ketika perusahaan tanpa saham pengendali, maka direksi itu punya otoritas yang kuat. Punya otoritas kuat. Kayak presiden. Presiden itu memang dipilih oleh rakyat, tapi kuat karena dia bisa mengubah undang-undang macam-macam. Walaupun nanti kalau presiden itu nakal, ya diberhentikan. Sama direksi dalam sebuah perusahaan yang fully corporatized, yang sudah tidak ada pemegang saham pengendali, itu punya otoritas kuat. Bahkan di undang-undang itu, direksi itu bisa mengambil keputusan sampai 50% dari ekuitas, dari book value, tanpa minta persetujuan RUPS. Itu otoritasnya gede sekali. Nah, tapi ingat, kalau kinerjanya buruk, nanti akan dijiwir oleh pemegang saham, akan kompak, diberhentikan. Jadi, otoritas kuatnya itu dibingkai dalam kinerja. Maka perusahaan yang tidak ada pemegang saham kendali itu cenderung kinerjanya bagus, karena direksi fokus pada kinerja. Nggak ada pihak yang bisa nyetir-nyetir, nggak ada pihak yang bisa mengendalikan dari luar. Dia full bisa menjalankan perusahaan layaknya sopir. Kalau sopir kalau mau belok masih tanya-tanya orang di luar mobil, kan kacau ini. Ya belok ya belok aja, mau nabrak masa nggak belok gitu. Atau kalau ibaratnya tentara pegang AK-47, tapi kalau ketika mau nembak itu harus minta izin pihak lain, kan musuhnya keburu lari atau keburu ditembak duluan. Nah, CEO pada perusahaan yang tidak ada pemegang saham kendali, ibaratnya pegang AK-47, kalau mau nembak nggak perlu izin siapa-siapa, tembak aja. Nah, gitu. Baru nanti kalau nembaknya itu begitu masif, sampai aset
sampai lebih dari 50% equity baru minta izin kepada RUPS. Minta izinnya pun bukan pada komisaris, pada RUPS. Begitu. Izin Pak Iman. Monggo, orang Surabaya sekarang Izin ya kamu mau nanya ya. Kalau tadi dikatakan sudah tidak ada saham pengendali, berarti korporatisasi itu menjawab dari agency teori gitu ya Pak Iman ya. Agency teori itu kan itu pasti akan ada benturan kepentingan antara shareholder dan pihak manajemen. Tapi untuk mengatasinya benturan kepentingan ini adalah dengan cara korporatisasi sehingga ya shareholder tidak bisa sewenang-wenang apa ya tadi itu langsung manajemen bisa punya kesempatan untuk langsung tembak terhadap sasaran itu. Gitu Pak. Makasih. Betul, perusahaan yang sudah tidak ada pemegang saham pengendali, itu umur direksinya cenderung lama. 15 tahun, 20 tahun gitu. Misalnya kayak Jack Welch yang dikenal sebagai CEO of the Century gitu, itu masa jabatannya di GE itu 20 tahun. Ya, 20 tahun masa jabatannya dari tahun 80 sampai tahun 2000. Dan itu pun sebelum jadi CEO, dia itu sudah bekerja di GE selama 30 tahun, kurang lebih 30 tahun. Sehingga ini agensi teori itu kan melihatnya kan ada benturan kepentingan antara jangka pendek dan jangka panjang. Loh kalau direksinya itu sudah orang yang sudah 30 tahun kerja di situ dan masa jabatannya itu 20 tahun, maka nggak ada lagi istilah jangka pendek. Semuanya berbicara jangka panjang. Kalau jangka pendek misalnya kayak di BUMN ya, misalnya kayak Garuda itu kan saya tulis rata-rata umur CEO-nya itu kan hanya 2, sekian tahun. 3 tahun lah kalau dibulatkan. Nah kalau 3 tahun, dia bisa, kalau dia mau ngambil keputusan jangka panjang, rugi dia. Kalau keputusan jangka panjang, nanti efeknya labanya yang menikmati direktur berikutnya. Efek pada intangible asetnya yang menikmati direktur berikutnya. Ngapain begitu? Aku mending gimana jangka pendek supaya laba tahun ini bagus sehingga bonus saya bagus. Nah, agency teori itu baru benar-benar perlu dikhawatirkan ketika perusahaan tidak fully corporatized seperti Pertamina itu, sehingga kemudian direksi ini hanya berbuat jangka pendek, nggak bisa berbuat jangka panjang. Nah, mirip kayak politik. Politik itu politisi susah untuk dituntut untuk membuat kebijakan jangka panjang. Waktu dia cuma 5 tahun, nggak bisa. Dia harus membuat kebijakan populer supaya orang senang selama 5 tahun ini. Bukan nanti 20 tahun yang akan datang. Urusan 20 tahun yang akan datang rusak, ya sudah urusan orang lain. Kebijakan utang misalnya, itu kan langsung dinikmati, sekarang langsung ada pertumbuhan. Bahwa nanti bayarnya susah, ya urusan nanti 20 tahun yang akan datang, bukan urusan saya. Ini terjadi agensi teori karena masa jabatannya pendek. Nah, kalau perusahaan fully corporatized, masa jabatan CEO-nya panjang-panjang, nggak ada lagi. Betul itu yang sampaikan itu, Pak Farisi. Tapi ini izin melanjutkan lagi. Oh, boleh. Saya pernah baca berita ada demo para pemegang saham dari salah satu anak perusahaan Bakri, Pak. Jadi mereka itu mendemo ke OJK, mendemo atau nyurati OJK ya, agar salah satu perusahaan Bakri itu ada pemegang saham pengendalinya supaya ada arah gitu, Pak. Tapi di sisi lain saya melihat EMTK itu bisa naik karena di situ ada pemegang saham ya Pak Antoni Salim itu yang sudah piawai bisnis di berbagai sektor di berbagai negara. Dengan adanya Pak Antoni Salim ini kemungkinan saya memprediksi ini bisa apresiasi investor terhadap perusahaan itu bisa tinggi sekali gitu Pak. Nah itu mungkin antara korporatisasi dengan masyarakat Indonesia yang mungkin menokohkan ya, itu masih ada gap lah gitu Pak. Itu menurut Pak Iman gimana Pak? Ya memang kalau Indonesia itu OJK saja itu bikin aturan di dunia perbankan itu masih menyebut harus ada pemegang saham pengendali. Dan OJK tetap menyebutnya pemegang saham pengendali walaupun dia tidak pegang saham 51% atau lebih. Jadi ini mindset-nya memang masyarakat Indonesia kayak begitu. Maka kita akan sulit karena regulatornya pun akan begitu. Akan sulit mewujudkan konsep korporatisasi sehingga kemudian akhirnya adalah bahwa masyarakat ini selalu melihat perusahaan itu sebagai perorangan. Jadi orang melihat MTK itu selalu melihat Antoni Salim. Nah, itu artinya apa? Ya orang tidak bisa membedakan antara korporasi dengan orang. Masyarakat nggak bisa membedakan antara korporasi dengan orang.
kalau itu sih seperti saya tulis itu presiden kita aja nggak bisa bedakan antara korporasi dengan orang. Menteri-menteri kita juga nggak bisa membedakan. Itu memang itu kacau. Jadi otak kita itu masih seperti zaman Nabi Muhammad. Jadi bisnis itu orang per orang, Utsman bin Affan gitu. Bukan korporasi gitu. Maka penulis-penulis besar pun, misalnya saya sering nanggapi tulisannya Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan itu pelaku bisnis besar. Tapi kalau menganalisis sebuah bisnis, pasti melihat orangnya, bukan melihat korporasinya. Pasti melihat orangnya, bukan melihat korporasinya. Ini kan nggak pas. Maka SNF ini mencoba, kita menyebutnya bincang santai korporasi, tidak pernah membicarakan orang. Kita membicarakan kebijakan korporasinya. Supaya ini menjadi edukasi bagi masyarakat, bahwa kalau bangsa ini mau kuat, kuatkan korporasinya. Pelaku-pelaku pesaing-pesaing kita dari luar sana, dari luar negeri, itu korporasi. Mikirnya korporasi, kebijakan korporasi, besar-besar lagi. Kita mikir perorangan, ya nggak bisa. Ibaratnya mereka sholatnya berjamaah, kita sholatnya sendiri-sendiri, mereka pahalanya 27 derajat, kita pahalanya 1 derajat. Terus kita marah-marah kepada Tuhan. Kenapa kok saya 1 derajat? Nah gitu. Saya kira begitu. Izin boleh tanya satu pertanyaan lagi, Pak? Boleh banget. Ini bebas saja. Ya, saya izin nge-share ini, Pak, nge-share. Sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya. Nah, di situ kan kelihatan bahwa dari laporan kuartal 2 ternyata pendapatan dari MTK itu sebagian minus, tapi sebagian itu justru positif, bahkan signifikan sekali. Jadi di sektor media ini dia bisa menciptakan laba 736 juta nih, juta dalam satuan apa nih saya kurang tahu. Nah, ketika kita tahu ternyata sektor media ini adalah sektor yang paling menguntungkan dari MTK, kenapa MTK ini justru ekspansi ke Omni Hospital, apa Same ya, perusahaan Same, terus ke bisnis-bisnis lainnya. Kira-kira menurut pandangan Pak Budi, Pak Iman, apa kira-kira, Pak? Terima kasih. Ya, Pak Budi dulu. Saya sudah banyak ngomong. Monggo Pak Budi. Ini Bapak Budi, silakan. Ya loh. Sudah, suara saya dengar. Dengar. Ya memang dari segmen-segmen yang ada ini ya, untuk ada beberapa yang minus dan ada yang luar biasa besar, terutama di bagian media. Dan memang sebetulnya core kompetensi yang MTech itu dari awal memang di medianya ya. Baru melakukan bukan diversifikasi ya, sebetulnya melakukan investasi ketika memang arahnya perusahaan untuk ikuti zaman agar tidak terjadi disrupsi seperti itu. Memang kadang tidak terlinear antara laba yang didapatkan dari segmen-segmen tersebut ya kepada market value-nya, karena market value itu intangible asset itu persepsi yang dimana masyarakat itu menganggap bahwa MTech ini punya sesuatu hal yang nantinya akan bisa meningkatkan value gitu ya, sehingga harganya atau market value-nya tinggi. Kadang antara book value dengan market value ini bicara tentang intangible asset kadang bisa linear, bahkan ya tidak selalu linear, bahkan bisa tidak sama sekali gitu ya, berkebalikan. Saya kira itu memang MTech ini fokusnya di media, baru berikutnya adalah mencoba untuk kolaborasi dengan ekosistem yang ada, seperti itu. Kalau saya melihatnya begini, jadi mereka juga melihat bahwa media ini memang masih menjadi sumber pendapatan
utama, tapi ini industrinya sudah sunset, itu nunggu mati aja, terutama media televisi ya. Karena ini sumber utama media itu kan iklan. Sekarang ini iklan-iklan masyarakat bisnis, pelaku bisnis itu lebih, saya kira, masuk ke dunia internet ya. Iklan internet itu lebih besar daripada masuk ke dunia TV atau media-media konvensional. Nah, karena masyarakatnya juga kayak begitu, penonton TV juga berkurang, maka dia kalau mau, memang RPD-nya itu stasiun televisi, tapi kalau dia mau nambah stasiun lagi itu terlalu berat. Di luar negeri pun semua juga kondisinya nggak sama gitu, sehingga kalau dia akan ekspansi ke situ, nambah stasiun TV lagi atau akuisisi stasiun TV kayak dulu terhadap Indosiar, maka menurut saya juga nggak menguntungkan. Ini sudah sunset kok, akuisisi lagi. Nah, maka kemudian dia mencoba mencari-cari. Sama perusahaan kalau RPD-nya terganggu itu memang harus memperbaiki, harus melakukan penyesuaian. Kalau nggak misalkan penyesuaian ya nanti habis. Itu jadi tidak relevan RPD. Jadi disebut corporate life cycle karena setiap poin, setiap titik di corporate life cycle yang terdiri 8 step itu bisa naik turun, kondisinya siklus. Nah, termasuk di RPD. Bisa jadi nggak relevan. Sudah puncak, tiba-tiba habis, bisa aja begitu. Saya kira begitu, tambahan dari saya. Jadi Mas Farizi ya, tahun 2015 itu labanya dari segi segmen media itu 1,8, maksudnya 2 kali lipat lebih ya. Sekarang tinggal 700, jadi 1,8 ke 700 itu turunnya drastis. Berarti ada sekitar berapa tuh? 1 triliunan itu iklan hilang ya. Omset dari pemasukan dari televisi itu hilang, dan mau tidak mau harus ada investasi ya. Dan hampir semua investasi bicara tentang startup gitu ya, kemungkinan besar negatif. Dan lainnya itu negatif itu karena Emtek itu sedang berinvestasi. Sama seperti kita pembahasan dari sebelumnya, Bukalapak itu dari tahun 2010 sampai sekarang tuh minus terus gitu. Itu startup, dan mau tidak mau Emtek ketika ingin merubah, mau switch ya, otomatis ketika investasi di awal ya, itu lainnya tuh gitu, tapi masih di backup sama media yang 700 sekian itu, agar bisa nantinya diharapkan lainnya itu bisa memberikan pemasukan di masa depan. Tapi kalau ini tetap hanya cuman media, mungkin bukan dari 1,8 sekarang tinggal 700, mungkin bisa habis dan tidak bisa dilakukan turnaround atau balik arah. Kalau nanti medianya habis, ya tidak ada yang bisa diharapkan dari investasi lainnya. Mungkin itu tambahan. Assalamualaikum, boleh ikutan, Cak? Oh, boleh banget. Ini udah 1 minggu nih tanyaannya. Ini jadi tambah 2, Mas Budi. Hari ini gitu, tambah 2 siap. nih, komentar lagi nih, tambah lagi. Oke, 3 nggak apa-apa kok tanya. Kopinya ntar habis, keselesaian duluan nanti kalau 3. Baik, Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Dan, menarik, Cak. Jadi dan Mas Budi, saya tadi mungkin to the point ke iklan ya. Jadi menarik ketika hilang sekian dari pendapatan iklan. Ini pengalaman saya dengan kawan yang dia ahli main di, saya kan order sistem ya ke temen itu. Pas saya capture itu, saya memang di luar kota itu, oh iya kebetulan belum ada aplikasi. Saya pilih aplikasi yang mirip itu yang paling banyak, gitu ya. Cuman apa kendalanya? Paling banyak itu setiap saya buka iklannya Shopee. Wah, saya bilang, padahal saya pilih karena sudah 50 juta download. Padahal saya mau capture itu, tapi memang komplit fiturnya. Nah, artinya saya kaitkan, jadi bisa jadi pertelevisian tadi turun dan segala macam itu menggandeng banyak tadi naruh kecil-kecil dan lain-lain sebagainya itu menjadi memperkuat branding ketika saya nge-link dengan yang digital ini misalkan. Apakah arahnya seperti itu? Mungkin, tapi karena saya bicara itu berdasarkan pengalaman tadi, aplikasi yang saya download 50 juta sudah download itu ternyata iklannya bikin jengkel gitu. Apakah ini karena memang 50 juta juga sampai Shopee itu mungkin bayar ya di aplikasi itu apa gimana? Nah, mungkin ada kaitannya dengan itukah di dunia
super ekosistem yang kemarin mungkin sempat dibahas, hari ini juga ternyata polanya yang perusahaan-perusahaan digital itu ke arah situ, apalagi ke Jepang. Nah ini juga nampaknya kalau memang mereka, saya kaitkan dengan Cak Iman kemarin sampaikan bahwa yang bertahan ada di prinsipal dan konsumen ya, artinya perusahaan-perusahaan yang bisa menyentuh langsung atau merawat konsumennya langsung ya dia bisa survive atau bisa punya akses untuk sales gitu ya, untuk bertumbuh terus, karena memang ketika disrupsi itu ada di tengah atau tadi karena regulasi, karena perubahan tadi cycle tadi, nah mungkin juga nilai-nilai ini akan semakin apa ya, saya contoh kecil lah, sederhana saja, ketika tidak hanya perusahaan-perusahaan besar tadi yang digital atau tadi yang media dan lain-lain pola manajemen apalagi gitu ya yang tidak bisa mengembangkan manajemennya ya juga terdampak gitu ke disrupsi itu. Mungkin itu ngalir ngidul saya dikait-kaitkan dengan satu dan lain hal, nanti mungkin ikutan lagi. Terima kasih. Jadi memang banyak produk-produk gratis yang terkait dengan teknologi ya, terutama terkait dengan IT aplikasi itu diikuti dengan iklan-iklan yang menjengkelkan. Nah, tapi ya itu kan pilihan orang mau iklan di mana dan sebagainya, itu pilihan yang harus dia ambil. Nah, yang menarik adalah bahwa kemudian ketika kita melihat data bahwa pendapatan iklan MTech ini turun, ya berarti walaupun kadang-kadang kita sebagai customer-nya sebuah aplikasi itu jengkel dengan iklan, tapi masyarakat nyatanya tidak bisa lepas dari dunia teknologi. Sehingga kemudian ya tetap aja iklannya lari ke aplikasi-aplikasi, ke dunia internet. SNF Consulting ini dulu awal-awal itu tahun 2010-an itu masih pasang iklan di Jawa Pos. Tapi sudah lama kita tinggalkan itu. Semua sekarang lewat media sosial. Sudah tidak sama sekali nggak pakai iklan yang media konvensional, full media sosial dan internet. Saya kira itu suatu kecenderungan teknologi yang memang tidak bisa memang yaitu realitas. Ada pertanyaan dari Pak Lukman Aminuddin Syarif, ini menarik. Di balik kecanggihan manuver MTK ada kekuatan investasi pemerintah Singapura. Kalau benar, kenapa pemerintah kita tidak bisa? Nah, jadi begini, APBN sebuah negara itu bisa dibagi menjadi dua, ada yang defisit, ada yang surplus. Kalau surplus itu artinya dia mengeset pendapatannya lebih besar daripada belanjanya, sehingga tiap tahun ada sisa. Nah, kalau defisit, dia ngeset pendapatan lebih kecil daripada belanjanya, atau belanjanya lebih besar daripada pendapatan. Maka tiap tahun nambah hutang. Nah, Indonesia itu adalah defisit sejak kemerdekaan sampai hari ini. Jadi APBN kita itu defisit. Sehingga tiap tahun itu nambah hutang. Nah, maka kemudian kita tidak punya duit untuk investasi. Nah, Singapura itu surplus anggarannya. Maka dia tiap tahun ada sisa duit, itu yang ditaruh di Temasek itu, dan kemudian diinvestasikan kemana-mana. Kita kalau memaksakan investasi, itu nanti makin berat, karena apa? Tidak bisa duit panas, duit tangan itu dipakai untuk investasi di ekuitas, itu nggak bisa. Makanya kita tidak bisa mengharapkan Indonesia akan punya Temasek, itu nggak bisa. Kapan bisa? Ya kalau kita mengubah dari defisit menjadi surplus. Nah, kapan kita surplus? Ya sekarang defisitnya kan gede sekali. Ubah dari defisit gede sekali menjadi surplus itu seperti ubah haluan kapal gede banget. Nah, itu yang makanya tidak ada pemerintah presiden yang berani ambil risiko dengan mengubah haluan menjadi surplus. Makanya ya sampai sekarang defisit terus. Kan presiden cuma 5 tahun, paling banter 10 tahun. Ngubah haluan itu butuh waktu panjang untuk recovery atau menangani efek dari ngubah haluan itu. Walaupun mungkin seluruh rakyat Indonesia kalau ditanya senang nggak Indonesia ini utang, nggak senang. Tapi begitu jadi keputusan politik tetap aja ujung-ujungnya APBN-nya berfokus pada utang atau defisit. Dan itu selalu diketok oleh DPR tiap tahun. Ya itu memang nggak gampang. Itu butuh pemimpin yang jangka panjang. Nggak boleh ada agensi teori di situ. Dan di sini ada. Di pemerintahan kita agensi teori itu muncul. Begitu, Pak Lukman. Yang lain monggo, itu ada Pak
Mas Furi dari Takaful mungkin boleh berkomentar atau diskusi-diskusi dari kacamata orang insuran itu kayak apa itu. Monggo Pak Mas Furi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Iman, masih menunggu Pak Mas Furi atau boleh menambahkan sedikit? Menunggu. Iya, Pak Iman, matur nuwun, alhamdulillah, terima kasih acaranya menarik. Izin mungkin berbagi pengalaman sedikit tadi, mungkin Pak siapa dari Sukabumi tadi ya? Oh, Pak Hendra ya. Ya, Pak Hendra kan tadi bicara tentang mungkin lebih ke arah teknis ya, iklan dan opsi pendapatan lainnya buat kayak SCTV atau apa begitu Pak ya. Ada yang menarik Pak kemarin ketika Ramadan kemarin Pak Iman yang kami ada kegiatan ya bersama FCTI ya waktu itu ya. Nah, jadi rupanya memang Pak kalau jumlah orang yang melihat TV ya, artinya yang basisnya itu pakai TV pakai satelit gitu Pak ya, antena gitu ya, itu memang menurun gitu. Nah, orang banyak kan sekarang menyaksikan tayangan-tayangan berdasarkan apa istilahnya mereka tuh pokoknya yang pakai data internet gitu. Nah, manuvernya yang saya tahu manuvernya seperti RCTI itu dia sudah buat aplikasi sendiri namanya RCTI Plus ya setahu kami ya. Jadi itu persis seperti YouTube sebenarnya kalau saya lihat tuh Pak Hendra. Jadi RCTI Plus itu dia berupaya bukan memindahkan ya, tapi bikin kolam gitu loh Pak. Bikin kolam lebih tepatnya. Dia bikin kolam supaya orang yang selama ini menyaksikan lewat TV layar kaca ya pakai RCTI itu nggak lari ke yang lain-lain yang pakai data internet. Nah makanya dia bikin kolam namanya RCTI Plus. Nah, di sini itu baru Pak dia pindahkan tuh Pak. Jadi kalau misalnya gini, tetap ada orang yang pasang iklan di TV-TV biasa tetap ada. Mungkin nilai muamalahnya atau komersialnya mungkin ada penurunan ya Pak ya, karena kan persaingan dan kondisi gitu. Tapi dia juga menawarkan paket komersial tuh di sini Pak, di RCTI Plus-nya gitu. Dan kalau di tayangannya juga beda Pak. Jadi kalau di RCTI Plus itu ada on demand gitu-gitu Pak. Ada on demand pun nanti bisa dijual juga gitu. Jadi dia mulai berubah nggak hanya di layar kaca, kemudian dia bikin satu platform sendiri RCTI Plus dan di situ ada banyak cara jualan Pak. Gitu. Jadi kalau istilahnya orang-orang funneling ya, dia buat funneling lah begitu. Nah, sama orang yang mau beriklan di situ juga bisa, Pak. Iklannya juga sama, persis kayak di YouTube. Jadi dia bisa nempel-nempel iklan gitu, Pak. Persis, Kak. Persis dengan yang di YouTube kok. Bahkan mungkin nggak tahu, jangan-jangan mungkin YouTube menjual apa ya, mungkin saya nggak ngerti apakah platform untuk apa ya kayak RCTI gitu mungkin beli lisensinya juga dari YouTube, saya nggak ngerti, tapi persis Pak begitu. Nah itu running Pak gitu, itu running gitu di RCTI Plus, artinya pendapatan dari yang saya tahu pendapatan dari beriklannya tetap ada. Nah selain itu dia juga punya YouTube sendiri Pak, jadi dia punya aplikasi sendiri, tapi dia juga bikin akun di YouTube. Dan itu dia juga monetizing di situ. Jadi kalau kita lihat tuh Pak, kan ada di RCTI ada di YouTube ada RCTI official, ada MNC official gitu kan. Dan itu sama dia iklannya misalnya kayak gini Pak. Dia bikin kalau saya pernah lihat kemarin tuh Raden Santang atau apa tuh Pak ya. Nah, itu penontonnya ya banyak juga. Dan dia monetizing dari situ dan dapat pendapatan juga dari situ gitu. Jadi insight saya adalah memang ada disrupt di situ, tapi saya nggak ngerti kalau MTech ya, tapi kalau RCTI Plus dia ngikuti arusnya Pak, ngikuti disruptnya gitu, dan cepat-cepat gitu. Dan terakhir tuh waktu kami ngadain acara selama Ramadan itu Pak ya,
itu ya rame juga gitu Pak, rame juga gitu. Jadi itu Pak tambahannya Pak, mungkin apa ya, melengkapi apa informasi Bapak-bapak semua. Matur nuwun Pak Iman. Menarik itu. Memang MTech pun punya ini TV berbayar dia, apa TV kabel, apa namanya saya lupa. Dan saya setuju juga bahwa TV banyak yang beralih menjadi masuk YouTube ya. Saya di antara seluruh TV di dunia yang saya tonton secara hampir rutin, sering itu hanya satu aja, yaitu Bloomberg Technology. Itu Bloomberg TV yang konsepnya adalah bicara tentang persoalan startup di teknologi. Itu yang selalu saya tonton. Tapi nonton saya juga lewat YouTube, tidak nonton TV. Ya, saya sudah nggak punya TV lama itu. Oh, gitu. Ada satu yang menarik lagi Pak, saya lupa belum info. Jadi ini Pak, kalau di TV kan kita apa ya? Ada informasi yang menarik deh. Kalau RCTI itu kan kemarin sempat ada diskusi kecil. E-sport Pak, itu industri apa ya, kekuatan mereka juga loh sekarang tuh. Jadi saya pernah ya dapat informasi itu luar biasa. Sekali gelaran event itu viewersnya udah bunyi banyak sekali lah Pak. Mungkin saya nggak bisa sebut ya. Tapi kata dia Pak, tapi yang waktu itu saya udah wow, besar sekali ya gitu. Tapi gelaran event apa e-sport ini nggak ada apa-apanya Mas. Dibanding apa? Ikatan Cinta Pak. Sinetron. Jadi artinya Pak apa ya, kekuatan konten itu tetap berpengaruh kekuatan konten. Nah, bentuknya bisa beda-beda nanti, tidak lagi di layar kaca tapi ke aplikasi gitu. Tapi kekuatan konten tetap menjadi daya tarik baik bagi penonton maupun bagi orang yang pasang iklan. Gitu Pak Iman dan Bapak-bapak semua. Matur nuwun. Oke, menarik itu. Nanti bisa kita tindak lanjuti. Pak Mas Furi, monggo. Ya. Terima kasih Pak. Jadi ada sedikit komentar dan pertanyaan sekaligus Pak ya. Pertama mungkin saya lihat kalau di dalam konteks di segmen ataupun di bidang pertelevisiannya, mungkin dalam istilah saya mungkin mereka bertahan sambil mencari upaya-upaya penyesuaian ataupun jalan keluar daripada disruption yang terjadi. Memang betul tadi disampaikan juga bahwa betapapun mereka mengalami penurunan di aspek pertelevisian karena memang ada perubahan dari perilaku dan yang lain-lain. Memang tetap alhamdulillah masih ada segmen yang cukup fanatik ya. Jadi masih contohnya kayak ada Ikatan Cinta sinetron gitu. Mungkin juga mungkin di masyarakat kota TV udah hampir sangat jarang, tapi mungkin di daerah sinetron masih oke lah ya, banyak penggemarnya rutin gitu. Itu mungkin juga punya segmen iklan yang tadi tetap ada yang match gitu ya, sehingga itu saya lihat di situ. Walaupun saya juga masih belum secara clear menangkap bagaimana dengan situasi seperti ini MTech bisa mengkonversi intangible assetnya dengan begitu sukses menurut saya kan gitu Pak. Jadi di samping walaupun saya juga menduga juga tadi bertahan sambil mencari solusi pertumbuhan next periode berikutnya adalah mungkin rencana mereka terkait dengan optimalisasi ataupun ekosistem yang sedang atau saya nggak tahu sudah berapa lama itu sedang ataupun yang akan mereka lakukan dalam bentuk yang mungkin reciprocal business yang lebih konkret ya, walaupun saya belum clear ya terkait dengan hal ini. Sesungguhnya dengan ekosistem yang mereka bentuk itu terkait dengan ada Omni, ada Bukalapak dan Dana dan sebagainya, itu konkretnya kayak apa gitu. Memang kalau memang ini bisa konkret, saya pikir itu juga potensi ke depan sih yang terkait dengan mereka bisa membantu pertumbuhan bisnis masing-masing pihak yang terkait dalam ekosistem itu. Saya lihat seperti itu. Mungkin itu Pak. Dan mungkin saya masih tadi yang ingin saya bertanya, bagaimana mereka bisa
sesungguhnya mana yang sebenarnya bisa membuat mereka bisa mengkonsumsi intangible asset begitu sukses, cukup tinggi nilainya gitu Pak, dengan situasi yang seperti tadi. Kalau saya melihat ini Pak, yang saya melihat bahwa dia akan mengusung konsep teknologi, ekosistem tadi itu yang jadi seolah-olah dia itu seperti kayak Bank Jago. Bank Jago itu model namanya ya bank, itu semua orang sudah tahu, tingkat persaingan sudah tinggi, tapi kemudian dia menggeser, membangun ekosistem. Nah, ekosistem ini yang ditangkap oleh investor, karena kalau itu memang benar-benar ditangkap oleh investor, kan memang investor-investor besar itu punya budget untuk masuk kepada bidang-bidang baru kayak begitu. Ya, betul. Mungkin dari sisi persentase budget dia dibanding aset dia kecil, mungkin hanya 1% atau bahkan mungkin nggak sampai. Tapi kalau 1%-nya Archipelago kan gede juga gitu. Jadi kalau dikasihkan kepada MTech juga jadi besar itu. Ya, Archipelago ya. Ya. Itu saya melihatnya. Sehingga menurut saya ini bagus. Jadi kalau sama sekali dari nol masuk kepada ekosistem teknologi, itu dia pasti rugi, berat. Pasti rugi, karena kayak Gojek kayak gitu. Nah, ini ada perusahaan tua yang sudah laba, walaupun labanya itu terancam disrupsi, tapi kan masih ada duitnya itu. Masih bisa mengelak lah dari disrupsi itu, dan katanya masih dapat duit. Nah, ini bisa menjadi sebuah kekuatan. Jadi menjadi kekuatan sebelum ini benar-benar habis, dipakai untuk sumber daya untuk bangun ekosistem. Dan kemudian dijual itu, konsep ekosistem itu jadilah duit yang 9 triliun itu. Saya kira itu cukup cerdas itu, manajemen itu. Iya, betul. Ya, itu dari Pak Mas Puri ya. Atau tanggapan dari lain, Mas Dika mungkin mau menanggapi itu, monggo. Pak Iman. Ya. Sedikit, nah, kalau boleh. Pak Iman, kalau kita lihat ya yang perusahaan-perusahaan yang berhasil menjual intangible asetnya itu, terutama terlihat baik ketika right issue maupun IPO gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat juga bahwa keberhasilan untuk mendapatkan dana segar gitu ya, waktu IPO yang cukup besar itu kalau pikir-pikir itu kalau kita ngelihat pertanyaannya meskipun perusahaannya rugi ya, itu sebenarnya perusahaan itu ya boleh dibilang bisa meng-create apa ya, laporan keuangannya dengan financial engineering nggak ya? Kayak misalnya contoh Bukalapak, itu kan terakhir kerugiannya kan cuman ya sekian miliar aja gitu ya, meskipun minus gitu ya. Tapi uang yang dia dapat kan gede banget tuh. Kalau diputar-putar dikit aja kan bisa positif itu. Itu kemungkinan gimana tuh, Pak? Ya, engineering itu sepanjang masih dalam koridor standar akuntansi oke saja. Memang sebagai sebuah standar akuntansi itu kan juga masih bisa dimain-mainkan. Nah, tapi sebenarnya begini, kalau kita melihatnya dalam jangka panjang itu ada konsep yang saya sangat setuju dan saya suka, itu adalah conservation of value. Bahwa nilai itu seperti ada hukum kekeralan nilai. Kalau di fisika itu ada hukum kekeralan energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ada hukum kekeralan massa tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, di konsep conservation of value ini saya suka bahwa konsep dasarnya itu bahwa segala sesuatu yang tidak menghasilkan cash flow itu pada dasarnya nggak akan ada nilainya dalam jangka panjang. Nah, maka kalau itu hanya membuat utak-atik kebijakan akuntansi, itu di bukunya valuation-nya si McKinsey itu disebut utak-atik akuntansi itu nggak ada value-nya, itu nggak ngefek kepada value dalam jangka panjang. Nah, investor-investor seperti Archipelago itu kan investor jangka panjang, bukan orang yang hit run, beli pagi sore dijual, bukan begitu. Dia berharap ROI, bukan berharap capital gain sesaat begitu. Kalaupun dia ada nanti menikmati capital gain tapi jangka panjang. Ketika value-nya itu sudah benar-benar sampai pada cash flow, bukan hanya sekedar value yang masih diangan-angan.
Nah, ketika sudah sampai pada cash flow, value-nya itu benar-benar baku, kokoh, bukan sekedar value sesaat yang hanya berbasis pada persepsi. Saya kira itu. Ya, maksud saya gini Pak, itu kan ada dua nih. Ada itu perusahaan dilihat dari sisi fundamentalnya, tapi kan juga ada perusahaan dilihat dari sisi secondary marketnya itu Pak Iman. Nah, itu pertumbuhan kan orang melihat juga gitu kan, kalau pertumbuhannya positif gitu ya. Nah, itu kan menjadi daya dorong juga gitu kan, bahwa nilai sahamnya juga bisa dipertahankan sedemikian rupa, sehingga nanti ketika pada titik tertentu dia harus membuat right issue lagi, kan posisinya masih bagus gitu untuk mendapatkan dana segar kembali gitu. Nah, maksud saya gitu itu tadi, dengan dia dapat yang di awal besar, dia punya apa ya? Ya punya kantong tebal itu untuk bisa terus menjaga momentumnya gitu, untuk jangka panjang juga gitu. Kira-kira gitu nggak ya? Ya, kalau saya perhatikan ya, perusahaan-perusahaan yang nilainya itu dalam jangka panjang itu tumbuh gitu, terus tumbuh secara konsisten ya, tidak fluktuatif gitu, tumbuhnya dalam tren itu naik terus, naiknya itu mengesankan. Itu terjadi pada perusahaan-perusahaan yang akun, kalau dalam neracanya, akun agio sahamnya itu tumbuh. Kalau akun agio sahamnya tumbuh itu berarti perusahaan itu rajin terbitkan saham, rajin right issue. Nah, yang kayak gitu cenderung nilainya akan tumbuh dengan bagus dalam jangka panjang. Tapi kalau tidak, ya kayak MTEK ini kan 10 tahun dia tidak ada pertumbuhan agio saham, tidak pernah terbit saham baru. Maka sepanjang 10 tahun, 2010 sampai 2020 juga nggak ada pertumbuhan nilai. Begitu dia menerbitkan saham baru, langsung belum menerbitkan aja sudah kelihatan tumbuhnya itu. Nah, maka kalau saya melihatnya bahwa ini ya di sini peran korporatisasi itu bagi dunia bisnis. Kalau kamu pengen, seolah-olah mau mengatakan begini nih kepada para pelaku bisnis, para pengelola perusahaan. Kalau pengen nilaimu itu tumbuh, perusahaan tumbuh, yang kemudian dinikmati dalam bentuk laba per lembar sahamnya tumbuh, ya nggak ada cara lain. Harus terus-menerus menerbitkan saham, harus melakukan korporatisasi. Kalau tidak, nanti akan cenderung stagnan. Makanya kalau kita lihat BUMN itu kan ya memang blue chip, tapi harga sahamnya cenderung stagnan. Telkom itu stagnan. Saya sudah mau nulis ya, tapi belum jadi. Mereka dalam jangka panjang stagnan. Kenapa? Nggak pernah menerbitkan saham. Jadi ya kayak yang dilakukan oleh MTEK antara 2010 sampai 2020 itu nggak ada pergerakan. Ketika seperti itu ya cenderung nilai perusahaan itu akan cenderung stagnan. Paling kalau ada naik turun itu hanya fluktuasi yang sifatnya berbasis isu, dan itu mainannya orang-orang gambler yang transaksi shortcut di situ. Spekulan. Oh, yang lain-lain. Oh, ada yang tadi mau tanya ini, ada Pak Agus Salim. Mau tanya, kalau mau. Ya. Halo. Halo, yes, monggo. Halo, silakan. Halo Pak Imam. Ya. Ya, ini salam kenal ya dari Bojonegoro ya. Ini gini ya, Pak ya. Itu kayak Bang Jago sama Bukalapak atau kayak Gojek ya. Itu kan terutama untuk Gojek sama Bukalapak ya. Itu kan masih ruginya terus-menerus ya sampai sekarang kan gitu. Nah, itu kira-kira kalau untuk yang membeli saham dari Bukalapak atau Gojek tersebut, kira-kira itu bisa sampai berapa puluh tahun itu bisa kembali modal itu ya Pak ya. Kira-kira ya. Nah, itu kalau untuk mengandalkan dari keuntungan dari dividen ya, itu saya rasa kecil ya, butuh berapa puluh tahun ya itu ya. Kira-kira gimana ya Pak Iman itu ya? Di tulisan saya tentang Bukalapak itu kan saya tulis, seandainya Bukalapak itu tumbuh omsetnya itu 25% per tahun gitu ya. Iya. Itu masih butuh waktu kira-kira 17 tahun, 18 tahun untuk mendapatkan ROI 10% investor. Nah, jadi panjang. Makanya biasanya yang bisa masuk pada
perusahaan-perusahaan startup itu adalah investment company yang duit kelolaannya itu besar dan dia masuk hanya dengan 0,sekian % dari aset kelolaan. Nah, kalau investment company itu kan horizon investasinya kan panjang. Kayak misalnya si Berkshire Hathaway, besutannya Warren Buffett ini ketika masuk ke Coca-Cola, dia masuknya sudah sejak 40 tahun yang lalu sampai sekarang masih dipegang. Dan ketika dihitung ROI-nya tinggi sekali. Nah, saya pernah ngitung, saya tulis juga itu. Kalau kita masuk ke Starbucks tahun 92 ketika perusahaan itu IPO, ROI-nya sekarang itu lebih dari 4.000%. Tapi 92 sampai sekarang itu ya waktunya panjang. Makanya kalau kita investasinya itu dalam kerangka perorangan memang nggak akan nutut. Sehingga kalau masyarakat Indonesia itu masih berpikir perorangan, nanti ujung-ujungnya semua perusahaan itu ketika dia right issue atau menerbitkan saham melalui IPO, pemegang sahamnya pasti investment company asing. Nah, karena kita sendiri nggak siap dan tidak pernah kita membuat kebijakan, pemerintah dalam ini ya, membuat kebijakan untuk supaya siap. Masyarakatnya juga tidak pernah teredukasi untuk siap. Nah, di sini SNF itu terus mengedukasi melalui korporatisasi ya, kelas-kelas itu karena kalau orang nggak paham itu, nanti tindakannya pasti akan cenderung personal atau jangka pendek. Iya. Mas, gini ya Pak Iman ya, mau tanya lagi. Ini kalau saya lihat di seminar-seminar masalah saham itu kan kebanyakan sistemnya kan yang spot ya, yang lagi yang membludak. Saya pernah ikut di Jakarta itu yang spot, apalagi yang paling cepat itu hitungan detik. Waduh, ini nih umpama untung tapi bikin pikiran hati dak-dikduk gitu loh. Lah, saya nggak jadi deh kalau kayak gini, seperti itu. Nah, terus untuk kayak Bukalapak sama Gojek itu, kenapa kayak pemerintah itu nggak diutamakan dari masyarakat Indonesia dulu gitu loh, atau paling nggak dari pengusaha Indonesia dulu yang untuk masuk ke startup teknologi tersebut gitu loh, biar ya paling nggak nggak sampai asing semua masuk, kayak Gojek sama Shopee atau itu kan semua dari Singapura ya, itu rata-rata ya, sama yang lain ya dari luar negeri ya. Gimana itu namanya dari pemerintah itu jangka panjangnya itu nggak dipikirkan jangka panjang gitu loh, untuk yang kelihatannya aset-aset dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang ke depan itu menjanjikan gitu lah. Nah, gimana menurut Pak Iman ya itu ya? Pemerintah itu mindset-nya itu masih personal, bisnis itu masih personal. Sehingga mindset itu dituangkan dalam kebijakan juga masih personal. Nah, kalau personal itu saya punya narasi bagus itu. Jadi begini. Ada seorang gadis di sebuah desa. Gadis cantik, nan solehah, cantiknya pokoknya terkenal. Seluruh masyarakat tahu kalau dia cantik. Nah, tiba-tiba gadis ini nikah dengan pemuda dari kampung sebelah. Tidak dengan pemuda di kampung dia. Gitu. Maka pemuda di kampung dia itu pada marah semua. Kamu itu kayak di sini nggak ada pemuda yang cakep, yang soleh aja. Kamu nikah tiba-tiba dengan pemuda di kampung sebelah. Nah, ketika protes itu, semua orang protes, maka kemudian si gadis ngomong begini, Bang, Anda itu bagaimana? Saya itu nunggu Anda ngelamar saya itu sudah lama. Dan sampean nggak ngelamar-ngelamar. Lalu saya ini dilamar pemuda dari kampung sebelah kok sampean marah-marah ini gimana? Ya sudah, saya sudah nikah ini. Nah, gitu. Sebenarnya mindsetnya orang-orang kayak Makarim itu ketika mendirikan Gojek, dia sudah korporasi. Sudah sesuai jalur gitu ya. Jalur. Tapi pemudanya nggak ngelamar-ngelamar. Jadi lamar dari Amerika ya diterima lah. Mungkin ini sudah waktunya nikah gitu. Nah, kita tidak membuat kebijakan gitu, tidak melakukan edukasi kayak gitu. Kalau pemerintah tidak membuat kebijakan kayak begitu, pemerintah kita itu malah suka mendatangkan investor dari asing. Tidak membuat investor kita. Nah, itu masuknya perusahaan investasi ke Gojek itu kan dicatat sebagai investasi asing. Kan senang pemerintah kalau ada investasi asing masuk ke sini. Itu bahkan pemerintah menyediakan satu pejabat setingkat menteri untuk ngurusi itu. Nah, tidak pernah melakukan yang sebaliknya. Ya,
itu tadi mindsetnya pemerintah tidak paham korporasi, cenderung personal, jadilah kayak begitu jangka pendek. Begitu, Pak Agus. Iya. Jadi apa itu? Kalau saya lihat kemarin ya dari perusahaan-perusahaan Indonesia kayak Pertamina atau Telkom itu kan baru di tengah-tengah masuk ke Gojek atau yang lain kan gitu. Kelihatannya juga dari perusahaan besar Indonesia itu juga maju mundur ya. Lihat untuk investasi awal ke Gojek itu kelihatan mungkin masih ragu juga ya, apalagi untuk personal kayak perorangan dari orang Indonesia gitu ya Pak Imam ya. Gimana ya? Ya, tadi begini, sebenarnya sudah ada pemegang saham lokal yang masuk, baik perorangan maupun korporasi. Ya kayak misalnya masuknya Gojek ke IMTK atau masuk AMTK ke SAME itu yang Omni Hospital itu bisa dibaca gitu. Astra pun akhirnya juga masuk. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan secara lebih fundamental gitu ya, yang kayak gitu tuh tidak akan kuat, nggak akan kuat karena tuntutan investment company dengan tuntutan operating company itu beda. Astra itu kan operating company. Bukan investment. Nah, operating company itu tuntutan ROE-nya pasti tinggi. Nah, sementara kalau investment company itu tuntutan ROE-nya rendah. Karena dia memang prinsipnya aman baru hasil. Nah, karena dia tuntutan ROE-nya rendah, dia bisa mengelola duitnya untuk investasi yang nanti nggak apa-apa, 17 tahun lagi baru laba nggak apa-apa. Nah, tapi kalau operating company nggak bisa begitu. Nah, yang masuk kepada perusahaan-perusahaan startup di Indonesia, pemegang saham lokalnya itu adalah pada umumnya adalah operating company, atau operating yang berpura-pura jadi investing. Saya menyebutnya banci. Investing juga tidak, operating juga tidak. Ya, kayak gitu tuh akan berat. Ya kayak Astra itu kan banci, operating juga tidak, investing juga tidak. Ya kayak gitu tuh akan berat kalau masuk pada startup. Sementara startup tadi butuh dan memang konsepnya bagus, ya udah yang masuk pasti asing dan rajanya Amerika memang. Karena 9 dari 10 investment company terbesar dunia itu dari Amerika. Ya BlackRock dengan aset sekarang 8,3 triliun USD. Jadi ini gini ya Pak Iman, saya lihat ya. Ini kalau untuk pendapatan atau profitnya yang bagian menengah atas itu yang nikmatin dari luar negeri. Tapi kalau untuk realnya yang di bawah kayak Gojek atau ibarat pekerjaannya dan lain-lain ya Indonesia lah yang nikmatin. Itu kalau menurut saya seperti itu sih Pak Iman. Gimana ya menurut Pak Iman? Ya, memang begitu. Kita tidak punya tradisi jadi investment. Tradisi kita itu adalah rentenir. Makanya kalau masyarakat punya duit, lebih suka ditaruh di bank sebagai deposito daripada ditaruh di investasi melalui ekuitas. Itu yang harus kita kikis memang. Sebenarnya kalau pemerintah mau, itu bisa dibikin kebijakan ekonomi yang mengarah ke sana. Tapi pemerintah sendiri kan nampaknya juga nggak nyambung-nyambung, nggak mau, atau mungkin nggak ngerti. Maka kemudian akhirnya kita juga tidak pernah punya kebijakan yang menuju ke investment tadi. Kita tetap bermuter-muter, utang piutang, alias tetap penguatan sisi rentenirnya. Kalau seperti itu, maka nanti ya udah kita tidak akan pernah bisa menikmati ROI yang besar pada jangka panjang pada perusahaan-perusahaan yang di Indonesia sekalipun. Nanti ujung-ujungnya asing lagi, kita hanya menikmati tadi menjadi partnernya Gojek untuk bawa motor, untuk jadi tukang antar, ya gitu. Ya, itu kembali bangsa kita itu memang diajak untuk maju itu susah. Saya melakukan edukasi korporalisasi ya, SNF melakukan edukasi korporalisasi itu kan dibantai terus sama orang-orang yang mau untuk berpikir, kemudian bagaimana mengeksekusi di lapangan, di bisnis itu kan memang langka. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu kita lakukan terus, karena memang kita harus melakukan itu terus. Untuk memang kalau kita lihat itu dari masyarakat juga, masyarakat itu masih berpikirnya kan pekerja ya, saya lihat itu ya. Wah, kalau itu pokoknya kalau lulus nanti
kerja ini, pokoknya kamu gimana sih, yang penting dapat kerjaan, entah itu 1 juta 2 juta per bulan, yang penting dapat hasil lah. Masih seperti itu saya lihat. Nah, ini waktunya masih habis. Sudah habis. disebut oleh Mas Firman. Saya kembalikan Mas Firman aja. Terima kasih. Sedikit Mas Firman, sedikit aja, sedikit. Oke. Ya. Ya kembali lagi cuma menekankan dengan Pak Iman tentang conversion value ya. Jadi kita memang harus mengutamakan namanya bisnis ya, cash flow-nya yang paling diutamakan dulu. Jadi kalau masalah persepsi nilai atau value itu nanti nomor 2 lah. Terbukti memang ketika Bukalapak itu melakukan IPO, banyak persepsi yang mengatakan bahwa nantinya akan besar, oversubscribe 4 kali, langsung nanjak sampai 1.350 ya, 1.350, dan akhirnya tidak dari 2 minggu dari sejak IPO sekarang turun 830, bahkan kemarin sampai 700 gitu ya, di bawah dari harga IPO 850. Sedangkan MTech yang walaupun memang tergerus ya labanya, tetapi dia punya laba yang masih didapatkan dari media, sehingga cash flow itu yang bisa membuat MTech itu tetap masih laba, dan kalau misalnya terjadi penurunan itu tidak sedrastis yang terjadi di Bukalapak. Jadi memang perlu kiranya memang fundamental itu mendahului ya daripada teknikal kalau bahasa investor retail gitu ya. Dan memang kita namanya investasi berpikirnya harus jangka panjang. Mungkin itu Pak Firman, tutup dari dari saya tambahan yang tadi diskusi. Ya, baik. Lebih 2 menit malah nih ya. Ya, itu tadi closing statement nih dari Pak Dika, Pak Budi. Saya ambil dulu closing statement dari Pak Iman. Monggo, terakhir. Cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi. Ya, cukup. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, itu tadi sajian kami pada malam hari ini tentang MTech, perusahaan elang media teknologi. Saya kira ini perusahaan yang memang awalnya itu di televisi, kemudian selama tadi beberapa tahun diceritakan Pak Iman ini sedang tidur, perusahaan ini sedang tidur. Maka kalau bisa kita ambil dari pemaparan malam ini, itu saya lihat ada 2 tadi yang saya catat ya. Kalau dari kacamata SNF itu frame dari corporate life cycle yang diceritakan oleh SNF itu bahwa sebuah perusahaan itu wajib punya RPD. RPD itu tidak selalu linear dari tahun ke tahun. Bisa jadi dalam perjalanan RPD perusahaan itu bisa berubah karena tidak sesuai zaman. Dan ini adalah tugas seorang CEO. Jadi mengawal dari RPD itu yang awalnya mencari sebuah faktor kali yang nantinya akan bisa membesar, dan itu bisa jadi suatu saat itu akan berubah. Seperti ini tadi MTech ini dari awal televisi, kemudian mengakuisisi perusahaan rumah sakit tadi, lalu sekarang masuk ke teknologi. Kemudian yang kedua, perusahaan itu perlu investasi. Sama seperti yang tadi saya katakan bahwa dalam kacamata corporate life cycle ya, itu bahwa perusahaan itu perlu investasi, scale up. Nah, tadi itu Pak Iman tadi bilang bahwa kalau pengen perusahaan tumbuh, maka tidak ada cara lain, maka harus melakukan penerbitan saham. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu kami hari Sabtu itu ada kelas korporatisasi. Kita berbicara tentang market value, par value, bagaimana memvaluasi perusahaan, mulai dari mencari RPD-nya sampai nanti dibentuk ke
perusahaan ini siap untuk menuju IPO. Itu sambil sedikit saya infokan kepada Bapak Ibu, itu hari Sabtu kita membahas tentang itu, namanya kelas korporatisasi. Nah, di hari Minggunya kita juga ada kelas-kelas namanya kelas wakaf korporat. Jadi kita membahas bagaimana peluang wakaf ini, potensi wakaf di umat muslim kita yang besar, itu cukup besar juga potensinya. Nah, itu akan dibahas di hari Minggunya. Bagaimana peran sebuah IC nanti, IC dalam hal ini untuk membuka potensi wakaf yang sangat besar itu. Nanti diceritakan di hari Minggu tanggal 22 Agustus. Baik, saya pikir dari kami seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Kami akan terus selalu mengedukasi masyarakat seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa pelaku bisnis, pelaku usaha, investor, seorang CEO dan lain sebagainya bisa bergabung di bincang santai seperti ini untuk terus kami ini mengedukasi tentang wawasan manajemen. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya, Insya Allah Kamis lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Fajar. Tanah air Indonesia